Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya dengan Dr. Iqbal, saya dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini kita akan membahas tentang kolesterol. Penduduk Indonesia atau warga Indonesia, 30% terindikasi menderita penyakit hiperkolesterolemia atau tingkat nilai kolesterolnya lebih tinggi, seperti itu ya. Kolesterol itu sendiri ada 3 jenisnya ya pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan LDL atau disebut dengan kolesterol jahat. Eh, yang kedua adalah kolesterol baik atau yang disebut dengan HDL. Yang ketiga adalah trigliserid. LDL di sini adalah dia yang mengalirkan kolesterol ke seluruh pembuluh darah, di mana dia nanti kalau tingkat nilai kolesterol LDL itu tinggi, dia akan menumpuk di pembuluh darah. Kemudian HDL dia akan membantu mengembalikan kolesterol ke dalam hati sehingga di dalam hati akan dikeluarkan atau diekskresi ya, seperti itu. Nah, trigliserid sendiri adalah bentuk kolesterol yang dihasilkan dari pembakaran kalori yang tidak habis, seperti itu. Biasanya pada penderita kolesterol tinggi itu memang dirasakan di leher itu berasa pegel ya sampai ke pundak, karena hal itu terjadi karena adanya sumbatan di dalam pembuluh darah sehingga aliran darahnya tidak lancar, baik itu ke bagian otak ataupun ke organ yang lainnya, seperti itu. Dan yang perlu kita tahu, sebenarnya gejala kolesterol itu memang yang sering kita alami adalah nyeri di leher sampai pundak. Sebenarnya gejala dari kolesterol yang tinggi tidak hanya di pundak ya, seperti mohon maaf kalau itu kita sering kesemutan di jari-jari tangan ataupun di kesemutan di jari-jari kaki, seperti itu. Kolesterol itu sebenarnya lebih faktor risikonya lebih disebabkan karena pola hidup ya, pola hidup yang tidak sehat, seperti lebih banyak mohon maaf makan junk food, kemudian jarang berolahraga, kemudian sering minum-minum alkohol. Kalau untuk faktor keturunan biasanya tidak berpengaruh ya, tetapi ada beberapa case memang ada keturunannya, tetapi secara keseluruhan tidak berpengaruh besar pada peningkatan kolesterol itu sendiri. Untuk jenis-jenis makanan, saya sarankan untuk penderita atau yang menderita kolesterol tinggi, sebaiknya mereka menghindari makanan-makanan yang mengandung satu seafood, terutama itu udang, kemudian cumi ataupun kepiting ya. Untuk ikan insya Allah aman, dia tidak mempunyai nilai kolesterol yang tinggi. Selain itu juga goreng-gorengan, mohon maaf orang Indonesia saat ini sering kali atau gemar sekali mengkonsumsi goreng-gorengan. Selain itu juga kacang-kacangan dan kuning telur. Kuning telur juga sebenarnya dia mengandung omega 3, tapi ada nilai omega 3-nya itu lebih banyak nilai kolesterolnya daripada nilai omega 3 itu sendiri. Untuk anak-anak biasanya kita bisa juga terserang kolesterol jika dilihat terjadi obesitas. Jika tidak terjadi obesitas, biasanya kita tidak memeriksakan kolesterol pada anak-anak. Tetapi biasanya kolesterol itu tinggi terjadi pada dewasa muda ya, karena ketika dia gaya hidup atau ketika dia terjadi atau asupan makanan yang berlebihan seperti gorengan, kemudian makan makanan seafood atau kacang-kacangan, itu biasanya mereka cepat sekali menunjukkan tanda-tanda gejala seperti kolesterol sakit di leher dan nyeri kesemutan di jari-jari tangan, seperti itu. Komplikasi yang sering timbul pada peningkatan kolesterolemia atau hiperkolesterolemia, yang pertama adalah bisa terjadinya stroke ya. Kenapa? Karena kolesterol itu sebenarnya kalau di dalam darah berbentuk plak-plak ya. Jadi yang ditakutkan kolesterol yang mengalir dari jantung ke darah-darah perifer atau darah ke organ-organ itu biasanya pembuluh darahnya itu kolesterolnya itu akan menyumbat pembuluh darah, seperti itu ya, sehingga dia menyebabkan stroke atau stroke non hemoragik ya. Selain itu juga bisa menyebabkan serangan jantung dan
seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kesemutan atau nyeri-nyeri di ujung kaki atau ujung-ujung tangan seperti itu. Penanganan untuk penderita hiperkolesterolemia atau penderita kolesterol yang tinggi, yang pertama adalah hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti goreng-gorengan, seafood di mana termasuk udang, cumi dan kepiting, kemudian otak sapi atau jeroan atau kuning telur. Selain itu juga mereka harus hindari stres, kemudian banyak berolahraga dan minum obat secara teratur. Untuk pengobatannya sendiri, kita bisa memakai obat-obatan seperti simvastatin atau atorvastatin, atau bisa dikonsultasikan dengan dokter Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat, sampai jumpa.